Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang dulunya akrab dengan dosa? Mungkin pernah mabuk, mencuri, atau bahkan jarang salat. Namun ketika meninggal, semua orang terkejut menyaksikan kemuliaan jenazahnya. Aromanya wangi, wajahnya tersenyum seolah damai. Orang-orang berbisik, husnul khatimah. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana bisa? Fenomena ini seringkali membuat kita bingung. Di satu sisi, kita diajarkan untuk menjauhi maksiat. Namun di sisi lain, ada bukti nyata rahmat Allah yang begitu luas. Bahkan, bagi mereka yang di mata manusia mungkin terlihat jauh. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan mengupas tuntas 5 rahasia mengapa seseorang yang penuh dosa sekalipun bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Penjelasan ini bukan untuk membuat kita lengah terhadap dosa, melainkan untuk menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa ampunan Allah jauh lebih luas dari setiap kesalahan kita. Tonton sampai akhir, karena siapa tahu, di balik penyesalanmu hari ini, Allah sedang mempersiapkan akhir hidup yang terindah bagimu. 1. Tobat yang tulus, walau sesingkat. Apapun saudaraku, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang sepanjang hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, namun di detik-detik terakhir nafasnya, ia kembali. Ia mungkin menangis dalam diam, mengangkat tangan, dan berbisik lirih, "Ya Allah, aku kembali." Tak ada mata manusia yang menyaksikan, tak ada telinga yang mendengar, tapi Allah Maha mengetahui ketulusan hati itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan." Ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Selama nafas masih berhembus, pintu tobat selalu terbuka lebar. Tobat yang tulus, meskipun singkat atau hanya sesaat sebelum ajal menjemput, memiliki kekuatan untuk menghapus dosa sebesar apapun. Karena Allah menilai ketulusan niat, bukan lamanya seseorang dalam kesalehan. Ada orang yang hidupnya tampak buruk di mata manusia, namun ternyata ia pernah bertaubat di kesunyian malam tanpa disaksikan siapapun. Ia pernah menyesal sungguh-sungguh, bahkan mungkin hanya sekali. Dan karena ketulusan itulah Allah mengampuninya. Kita seringkali terburu-buru menghakimi perjalanan spiritual seseorang. Kita lupa bahwa bisa jadi, di balik tirai takdir, dia pernah lebih dekat dengan Allah dari yang kita bayangkan. Kita sering mengukur amal dengan kuantitas dan durasi, tapi Allah mengukur dengan keikhlasan dan niat. Dalam timbangan Allah, 1 detik tobat yang jujur bisa lebih berat daripada seumur hidup yang terlihat saleh namun penuh kesombongan. Maka, jangan pernah meremehkan taubat, baik milikmu maupun milik orang lain. Sebab, yang Allah lihat bukanlah siapa kita di masa lalu, melainkan siapa kita saat kita benar-benar kembali kepadanya. Jika kamu pernah merasa malu karena hanya sempat bertaubat sebentar, ketahuilah, sebentar bukan berarti sia-sia. Selama tobat itu datang dari relung hatimu yang paling dalam, ia memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Jangan pernah ragu untuk kembali. Jangan menunda. Karena yang Allah cari bukanlah kesempurnaan, melainkan usaha untuk pulang seberat apapun jalanmu sebelumnya. Dan jika kamu pernah melihat seseorang yang tampak berdosa, jangan buru-buru menghakimi. Bisa jadi ia pernah menangis lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Bisa jadi 1 istighfarnya yang tulus sudah lebih dari cukup untuk menggugurkan dosa yang tak kamu lihat. Karena Allah Maha Penerima Taubat, dan Dia tak pernah lupa, meski manusia melupakannya. 2. Ada 1 amal konsisten yang ia jaga. Seringkali kita melihat seseorang yang hidupnya penuh jatuh bangun, bahkan seringkali terjerumus dalam dosa. Namun, ada 1 hal yang tak pernah ia tinggalkan. 1 amal yang ia jaga sekuat tenaga, seolah itu adalah satu-satunya tali yang menghubungkannya dengan Allah. Mungkin itu adalah sholat 5 waktu, walau terburu-buru. Mungkin itu adalah sedekah diam-diam, walau tak seberapa nilainya. Dan sungguh, itu bukanlah hal kecil di mata Allah. Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang pun di antara kamu. IS Ali Imran 195. Amal yang dilakukan dengan tulus, meski kecil, dan dilakukan secara konsisten, bisa menjadi saksi di hari penghakiman. Bisa jadi, satu amalan itulah yang menjadi sebab Allah merahmatinya. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia terus bertahan. Bahkan saat dirinya sendiri tidak yakin apakah ia masih pantas untuk beribadah. Ada orang yang terjerumus dalam maksiat, tapi tak pernah berani meninggalkan sholat. Karena di dalam hatinya masih ada rasa takut, masih ada rasa malu pada Allah. Dan itu cukup untuk membuatnya terus mencari jalan kembali. Mungkin tak terlihat dari luar, tapi setiap kali ia berdiri dalam sholat, ia sedang menangisi kesalahan yang belum bisa ia tinggalkan. Ada pula yang rajin memberi, diam-diam, tak banyak yang tahu, ia bukan orang paling suci, tapi setiap rezeki yang ia terima, ada bagian yang ia sisihkan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Dan ia melakukannya bukan karena ingin dikenal, tapi karena ia tahu itu satu-satunya cara ia menjaga hatinya tetap hidup. Jangan pernah meremehkan satu amal yang kamu jaga. Bisa jadi itu adalah amalan yang akan kamu temui bersinar di hadapan Allah saat semua yang lain tertutup oleh kelalaian. Teruslah jaga, teruslah ulang. Karena amal yang sederhana namun konsisten lebih dicintai Allah daripada yang besar tapi hanya sesekali. Dan jika kamu melihat seseorang yang masih bergulat dengan dosanya, tapi terus menjaga satu amalan kecilnya, jangan hakimi dia. Mungkin dalam pandangan Allah, amal itu lebih tulus daripada seluruh ibadah kita yang terlihat indah. Karena yang dinilai bukan tampilan, tapi ketekunan hati yang tak menyerah untuk tetap dekat dengannya. 3. Memiliki hubungan batin yang kuat dengan Allah meski tersembunyi dari pandangan manusia. Tidak semua yang terlihat jauh dari Allah benar-benar jauh. Ada orang yang mungkin di siang hari terlihat lalai, bergumul dengan dunia, terjatuh dalam dosa, bahkan tak jarang mengulanginya. Tapi saat malam tiba dan dunia terlelap, ia menangis sendirian, berlutut, memohon, memanggil nama Allah dengan suara yang lirih. Ia tahu dirinya kotor, tapi ia tetap datang. Karena ia percaya Allah tak akan menolak hamba yang pulang, meski penuh luka dan malu. Hubungan batinnya dengan Allah tersembunyi. Tak tampak dari pakaiannya, dari ucapannya, dari postingan media sosialnya, atau dari aktivitas harian yang terlihat. Tapi Allah tahu isi hatinya. Allah tahu setiap ketakutannya, setiap sesal yang ia pendam, setiap doa yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Ia bukan orang suci, tapi ia tahu satu-satunya tempat yang tak akan menolaknya adalah sujud. Pernahkah kamu merasa begitu? Di luar kamu terlihat biasa saja, tapi di dalam hatimu penuh pergolakan. Kamu ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, ingin pulang, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Saudaraku, itu bukanlah kelemahan, justru itu tanda bahwa hati kecilmu masih hidup dan hubungan batinmu dengan Allah mungkin jauh lebih kuat daripada yang kamu sadari. Karena terkadang, yang tak tampak itulah yang paling tulus. Tangisan yang tak terdengar, zikir yang lirih dalam hati, dan niat untuk berubah yang terus kamu bisikkan, semua itu tak pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan jika manusia tak pernah tahu, bahkan jika orang lain terus menghakimi, Allah cukup dan cukuplah. Dia yang tahu apa yang kamu perjuangkan dalam diam. Jangan mengecilkan dirimu hanya karena kamu belum bisa sepenuhnya baik. Selama masih ada ruang dalam hatimu untuk Allah, selama kamu masih punya malam untuk menangis dan memohon, maka kamu masih berada di jalan. Mungkin tertatih, mungkin terseok, tapi kamu sedang pulang. Dan hubungan batin yang kamu rawat dalam kesunyian itu bisa menjadi alasan Allah memelukmu kembali dengan ampunan yang tak terbatas. Saudaraku, teruslah jaga hubungan itu meski tak ada yang tahu. Karena terkadang, yang paling dicintai Allah justru adalah mereka yang paling tersembunyi, tapi paling jujur dalam rindu kepadanya. 4. Wafat dalam kondisi sedang memperbaiki diri, saudaraku. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang meninggal saat sedang belajar menjadi lebih baik? Bukan orang yang sempurna, bukan juga yang paling alim, tapi seseorang yang sedang dalam perjalanan hijrah. Mulai memperbaiki salatnya, perlahan meninggalkan maksiat,
mencoba berani menutup aurat, atau mulai rutin berzikir meski masih sering jatuh bangun. Lalu tiba-tiba Allah memanggilnya pulang. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mati dalam keadaan memperbaiki diri, maka ia dimatikan dalam kebaikan." Lihatlah kasih sayang Allah, saudaraku. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna, tapi Dia melihat arah langkah kita. Jika kita wafat saat sedang berjalan menujunya, maka Allah akan mengangkat derajat kita seperti orang-orang yang berhasil sampai. Karena yang Allah nilai bukan garis akhir, tapi niat dan perjuangan menujunya. Ada orang yang baru saja mulai belajar sholat tepat waktu lalu meninggal. Ada yang baru berani berhenti dari pekerjaan yang penuh riba. Ada yang baru menghapus postingan maksiatnya semalam, lalu esoknya dipanggil pulang. Dari luar mungkin belum banyak yang berubah, tapi Allah tahu hatinya sedang kembali dan itu cukup untuk menyambutnya dengan rahmat. Maka jangan pernah menunda untuk memperbaiki diri, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kuat, karena tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Dan sungguh, wafat dalam keadaan memperbaiki diri adalah karunia besar yang tidak semua orang dapatkan. Itu tanda bahwa Allah melihat usahamu, bahwa meski kamu belum jadi baik, kamu sedang diperhitungkan sebagai orang baik. Saudaraku, jika hari ini kamu sedang belajar berubah, jangan berhenti. Biarlah proses itu lambat, asal tetap mengarah kepada Allah. Karena jika ajal datang di tengah jalan itu, kamu tidak dianggap gagal. Kamu dianggap sedang pulang, dan Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba yang ingin kembali kepadanya. 5. Wafat di waktu atau keadaan yang dimuliakan Allah. Ada orang yang kita kenal biasa saja. Tak viral, tak banyak dikenal, hidupnya pun sederhana. Tapi ketika wafat, semua orang kaget. Dia meninggal dalam keadaan sujud, atau mungkin wafat di hari Jumat, atau meninggal karena musibah yang ia hadapi dengan kesabaran luar biasa. Seolah Allah memilih waktu dan caranya dengan penuh cinta untuk memuliakan pertemuan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang wafat pada malam atau hari Jumat, maka ia dilindungi dari fitnah kubur." Bayangkan hari yang dimuliakan Allah dijadikan hari pulang seseorang kepadanya. Atau bayangkan meninggal dalam keadaan sujud saat posisi tubuh paling dekat dengan bumi, tapi rohnya sedang paling dekat dengan langit. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menunjukkan betapa berharganya hamba itu di sisinya. Ada pula yang meninggal karena musibah, kecelakaan, penyakit berat, bencana, tapi ia wafat dengan kesabaran, dengan kalimat la ilaha illallah, atau dengan doa terakhir yang tulus. Sakitnya memang berat, tapi sabarnya menghapus dosa. Dan Allah gantikan derita itu dengan husnul khatimah yang mulia. Saudaraku, kematian yang baik bukan milik orang sempurna, tapi milik orang yang dirahmati Allah di saat yang paling menentukan. Maka, jangan anggap remeh waktu-waktu yang Allah muliakan. Hari Jumat, malam hari, waktu sahur, waktu-waktu sujud, semua itu bisa menjadi saksi, bisa menjadi pintu pulang yang penuh cahaya. Teruslah berdoa agar kita diwafatkan dalam keadaan terbaik, di waktu terbaik, di tempat terbaik. Dan jika kamu mendengar ada orang yang wafat dalam keadaan seperti itu, jangan iri, tapi ambil pelajaran. Mungkin hidupnya tak begitu tampak di mata manusia, tapi hubungannya dengan Allah begitu dalam. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang pantas dia jemput dengan cara semulia itu. Mati dalam keadaan baik adalah bentuk cinta yang tak bisa dibeli dengan dunia. Saudaraku, berdoalah dan terus perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ketika waktu kamu tiba, kamu pun bisa dijemput dalam keadaan yang dimuliakan. Dan saat itu dunia akan menangis, tapi kamu akan tersenyum karena akhirnya pulang dengan cara yang indah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh kejutan. Kita tak pernah benar-benar tahu bagaimana akhir seseorang. Ada yang tampak bersinar, tapi ternyata hatinya jauh dari Allah. Ada pula yang terlihat tenggelam dalam dosa, tapi di penghujung hidupnya justru kembali dengan husnul khatimah yang indah. Maka jangan pernah terburu-buru menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Karena Allah tak menilai dari permukaan, tapi dari hati dan akhir perjalanan.
Bisa jadi seseorang yang tampak penuh dosa justru punya malam-malam yang sunyi, penuh doa, dan tangis di atas sajadah. Doa yang tak pernah ia pamerkan, istighfar yang tak terdengar siapapun kecuali Allah. Dan istighfar yang lirih itulah yang justru lebih berat di sisi Allah daripada 1000 amal yang manusia agung-agungkan. Karena yang Allah cari bukan penampilan, tapi ketulusan. Allah adalah Maha Penerima Taubat, Maha Membolak-balikan hati. Satu malam bisa mengubah hidup seseorang, satu sujud bisa membersihkan sejarah kelam bertahun-tahun, dan satu panggilan dari Allah bisa mengangkat orang yang dihina manusia menjadi mulia di akhirat. Maka, jangan pernah merasa putus asa, dan jangan pula merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita semua sedang belajar, dan kita semua butuh ampunannya. Semoga saat waktu kita tiba, kita pun wafat dalam keadaan yang Allah ridai. Mungkin bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam proses, dalam perjalanan memperbaiki diri. Karena itu pun sudah cukup mulia di sisi Allah. Jangan berhenti belajar menjadi baik meski kamu belum sampai. Karena selama kamu terus melangkah, Allah akan tuntunmu pulang. Pernahkah kamu melihat orang yang penuh dosa tapi wafat dalam keadaan yang begitu indah? Ceritakan kisahnya di komentar, biar jadi pengingat bahwa tak ada manusia yang terlalu hina untuk kembali kepada Allah. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapa saja yang sedang merasa rendah karena masa lalunya. Biar dia tahu Allah tidak pernah menutup pintunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.